Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan melanjutkan lagi belajar kita di Mastercam X5. Kita melanjutkan video yang terupload sebelum ini, yaitu di latihan ya, view sheet. Ini kalau kita buka, itu nanti akan memunculkan the part being in load content view sheet. Nah, ini kalau kita ingin mengaktifkan view sheet tersebut, kita jawab ya, kalau enggak ya enggak. Kalau misalnya kita nggak ingin ditanya ini lagi, diklik, dicentang, don't ask me again. Tapi ini saya biarkan aja, oke. Maka akan tampil di sini view sheet ini, yaitu dari setting view sheet enable, oke. Sekarang kita lanjutkan akan melakukan permesinan di sebelah sini, kemudian permesinan yang ini, kemudian permesinan yang ini. Namun kalau kita perhatikan, nanti setelah kita melakukan permesinan yang awal ini posisinya kalau kita cekam, ini kan nggak terpapras ya, jadi masih oke kalau misalnya dicekam di ragum, nggak masalah. Tapi nanti kalau misalnya setelah kita lakukan ini, kemudian lakukan ini, pencekaman yang kedua ini yang agak bermasalah karena ini cuma sekian. Kalau misalnya dicekam pada saat ini sudah di machining, itu menentukan originnya nanti akan ada perubahan. Jadi kita harus menentukan originnya di sebelah sini. Sedangkan perencanaan kita originnya adalah pada saat benda kerja itu masih utuh di titik yang sebelah sini, kemudian titik yang sini, ya, kemudian titik yang ini. Jadi ada 3 origin, 3.0 ya, 1, 2, 3 ini. Maka perencanaannya kita akan melakukan yang pertama ini, yang kedua yang ini, bagian yang sebelah sini, dengan asumsi bahwasanya ketika dicekam di ragum, ini posisinya tetap nolnya masih tidak berubah. Kecuali kalau misalnya posisi yang sebelah atas ini dilakukan phasing, maka titik nol ini tidak berlaku, harus disesuaikan ulang ya. Jadi kita juga harus merencanakan benda kerja sebelum terpasang di ragum itu titik nolnya nanti ada perubahan pergeseran apa tidak. Kalau misalnya ada pergeseran ya kita lakukan perencanaan sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Oke. Kita lanjutkan. Yang pertama kita melakukan untuk yang bagian atas ini. Seperti biasa, kita pilih default boleh atau dari pilihan yang ada, silahkan. Sama saja nanti. Kita pilih yang default, seperti ini. Kemudian, stock setup-nya, pilih yang all solid aja, cepat. Oke. Maka akan ada ini ya, tampilannya seperti ini. Kalau kita ingin menampilkan pada tampilan geometrinya, dia aktifkan dari level ini. Oke. Ini nanti bermanfaat untuk containment atau batas gerakan dari pahat and mill containment. Oke. Toolpathing bisa kita dapat dari sini atau langsung klik kanan toolpath. Kita coba dari service high speed toolpath. Yang ini ya. Kemudian akan muncul pemberitahuan apakah kita mengaktifasi fitur tersebut atau enggak. Kita aktifasi dengan klik yes. Ini bisa diganti atau tidak. Kemudian pilih drive service, klik seperti ini, kemudian enter. Ini enggak usah. Drive service yang terdetek itu ada 30 cc, kemudian containment, batas dari gerakan end mill containment itu kita tentukan dengan klik, kemudian geometrinya ini kita klik seperti ini batasnya, klik OK. Kemudian approximate starting point, ini awal dari permesinan, di titik mana kita ingin menentukan, klik. Misalnya tentukan dari sini atau dari sini boleh, gerakan pahatnya nanti dimulai dari sini atau dari titik yang kita tentukan, terserah. Klik OK. Kemudian kita tentukan pilihan toolnya, misalnya kita pakai tool yang kecil, kita punya yang kecil misalnya ya.
select dari library, kemudian pilih filternya yang kita pilih HSS saja, kemudian Nmil flat. Oke, kita pilih yang 6, misalnya kita punya cuma 6. Kalau bisa kita punya lebih ya di lebih. Kemudian bitrate dan seterusnya bisa kita atur atau dari edit tool boleh. Parameternya ini kita tentukan untuk dural seri 57 ya, seri 5 atau seri 7 itu cukup kita pakai bitrate sekitar 1500 atau kalau kurang tinggi ya di 2000, cuma putarannya nanti spindle speednya itu kita turunkan. Kalau tidak gitu nanti akan panas dan nempel di Nmil. Kalau misalnya kita membuat floatnya 4, kita bikin kita pilih Nmilnya dengan sisi potongnya 4. Kalau sisi potongnya 3 atau 2, maka ini juga bisa dirubah-rubah tergantung dari kondisi di lapangan. Pang rate-nya kita tentukan misalnya 600, ini masih mumpuni. Sudah dicoba 600 sampai 700 masih mumpuni. Kemudian retract ini kita bisa sampai 3500 atau 3000. Boleh. Kemudian klik OK. Maka akan masuk di sebelah sini. Kita kasih tulisan permesinan di bagian yang atas, top section ya. Klik OK. Nanti kita akan lihat apakah ada perlu pengaturan parameter yang lainnya apa enggak. Kalau kita tunggu nanti akan muncul seperti ini, jadi langsung jadi dia. Langsung selesai. Kita lihat kalau misalnya kita ingin mengatur parameter pemotongannya, bisa diklik tadi itu parameter, kemudian cutting parameternya ini bisa diatur. Step down misalnya kita tentukan 1 mili setiap turun, kemudian stock to lift ini yang paling penting, 2 ini. Stock to lift artinya sisa apabila kita ingin melakukan finishing pada permukaan tersebut. Kalau misalnya enggak ya enggak, kita bisa menolkan baik di sisi samping ataupun sisi bawah floor, ujung Nmil. Ini juga bisa dicoba-coba ya, containmentnya itu nanti apakah terlewati apa enggak. Kalau terlewati seperti ini menandakan benda kerja kita nanti ukurannya belum presisi ya, jadi perlu ada facing di sebelahnya. Sama dengan offsetan ini, artinya kita menentukan berapa keluar Nmil dari sisi terluar benda kerja. Oke, Bapak ulangi, ukuran Nmil keluar dari batas sisi kerja kita bisa menentukan dari offset ini. Kalau misalnya nggak diatur ya oke, biarin aja. Kemudian regenerate, prosesnya agak lama sedikit. Oke, kita perhatikan karena tadi kita pakai sisi outside ya, maka dia akan melakukan pemakanan juga dari samping ini. Karena sisi offsetnya tadi kita aktifkan. Kalau nggak ingin mengaktifkan hanya bagian atas saja, dilihat dari parameter tadi. Kemudian pada sisi yang ini kita pilih center. Oke. Regenerate akan ada membutuhkan little time ya untuk ini. Oke. Perhatikan ini sudah tidak ada. Jadi tadi perbedaannya antara kita mengaktifkan fitur offset keluar dari benda kerja dan dihitung dari dalam inside. Oke. Ini sudah selesai ya, tool pathing service ini langsung selesai. Kita verify untuk melihat hasilnya seperti ini.
Oke, langsung selesai. Kalau kita perhatikan ini sudah nggak ada masalah, ini sudah benar. Oke. Kemudian kita perhatikan ini ada bagian yang agak kasar di sini ya. Itu karena kita langsung nggak pakai finishing, tapi langsung tadi stock to lift di floor maupun di wallnya yang ini tadi. Ini tadi kita nolkan. Akan berbeda apabila kita melakukan finishing, ya akan berbeda. Gerakannya diperlambat, putarannya dipercepat atau disamakan. Itu untuk finishing, tapi kita anggap ini enggak ada finishing. Oke. Yang lain-lain ini enggak kita bahas karena ini ada juga detect Z depth ini untuk mendeteksi dari kedalamannya ini enggak kita bahas. Yang kita fokuskan itu di pengerjaan bagian atas, kemudian bagian samping dan bagian bawah. Sekarang kita melakukan mesin di sini. Ini hanya perlu pengeboran saja. Pengeborannya dengan menggunakan end mill 5. Ya, toolpath, kemudian drill langsung seperti ini. Kemudian kita lihat pada titik ini, perhatikan kalau digerak-gerakkan sini akan ada titik. Ini ada titik, menandakan titik tengahnya situ ya. Nanti pengeborannya sebelah sini, tapi kita menggunakan end mill. Jadi nanti hasilnya langsung bisa presisi dengan ukuran 5 end millnya. Cuma di sini plung rate-nya itu yang kita perlambat. Ya, plung rate-nya. Kita edit dari sini. Plung rate-nya, spindle speed-nya kita turunkan aja. Kemudian retract-nya ini bisa kita tinggikan. Kemudian plung rate ini kita pakai sekitar 500, itu lumayan ya. Kemudian bitrate ini ya anggap aja 1000. Yang kita perlukan nanti itu di plung rate karena ini sebenarnya ngebor, cuma dia menggunakan end mill. Misalnya yang tersedia floatnya adalah 4. Klik OK. Langsung klik OK. Perhatikan hasilnya kalau kita lihat itu seperti ini cuma. Nah, tes sampai sini. Tidak sampai masuk ya. Ini dirubah di parameternya. Kedalamannya dilihat dari linking parameter. Ambil depth, tampilkan seperti ini. Kalau misalnya ini terlalu ribet gambarnya, kita skip aja dulu. Kemudian untuk bagian yang ini kita hilangkan seperti ini agar hilang toolpath-nya, tampilannya aja, tapi sebenarnya masih ada. Kita masuk lagi ke sini parameter depth-nya kita tentukan dari titik sebelah sini. Depth-nya min 4. Karena ini sama, maka kita nggak perlu ngatur untuk yang bagian berikutnya. Kita regenerate. Perhatikan di posisi black plot ini, dia turunnya nanti kita lihat thread sudah, insya Allah sudah benar sampai situ. Oke. Untuk posisi dural, benda kerjanya dari dural ini aman ya. Tapi kalau besi nanti itu perlu naik turun nggak seperti itu. Ada back drill-nya. Oke, kita sudah melakukan 2. Untuk yang berikutnya, yang sebelah sini, ini kita hilangkan dulu seperti ini. Tampilkan. Proporsinya yang bottom sama bisa kita lakukan dengan cara tadi. Surface high speed boleh atau kita menggunakan pocket facing. Ya. Kita pakai pocket. Kita pilih untuk yang face aja. Ini tidak aktif, yang aktif cuma face. Langsung klik seperti ini. Oke. Kemudian
Toolnya kita samakan, misalnya toolnya 6, cutting parameternya kita pilih facing. Kemudian in out kalau diperlukan ya silakan, kalau enggak ya enggak. Kemudian kita tentukan ini, tool down, oke. Anggap aja ini sudah benar. Ini ya. Kalau kita pakai ini tadi bisa dicoba high speed, boleh. Kemudian yang ini berarti pocket standar. Yang ini ya, kita tambahkan di sini pocket seperti ini, pilih face, kemudian pilih seperti ini, klik oke. Caranya sama dengan yang pertama. Pakai yang ini oke, cuma cutting parameternya ini dipilih yang standar, kemudian depth of cut-nya silakan ditentukan. Anggap aja oke ya. Jangan lupa ini posisinya 0, stock to lift untuk floor maupun wall, samping ataupun yang bawah. Tapi kalau diperlukan machining ya ini dirubah sesuai dengan perencanaan machining yang hendak kita lakukan. Oke, anggap aja ini sudah benar ya. Oke, kita perhatikan posisinya seperti ini. Kalau kita verify nanti begini hasilnya. Tetap akan ada bagian R di sebelah sini. Kalau misalnya ingin R-nya semakin kecil, berarti ini harus kita rubah-rubah atau dilakukan machining untuk membuat sudut siku ya, diperlukan machining tambahan. Oke, sekarang kita pilih semua, misalnya seperti ini, posisi view sheet seperti ini, kita pilih semua. Akan ada permesinan dari sebelah sini, dari sini, dan dari bawah. Dari bawah itu sesuai dengan perencanaan kita. Benda kerja kita letakkan seperti ini, kemudian benda kerja kita balik menjadi posisi seperti ini, dan benda kerja kita balik posisi seperti ini. Ada 3 perubahan letak posisi benda kerja, dan tetap untuk titik nolnya berada di sebelah kiri atas, karena kita rencanakan di kiri atas. Ini kiri atas, ini kiri atas, ini kiri atas. Kalau kita lihat semuanya verify, kita pilih semua, kita verify, gerakan pahatnya nanti dari atas seperti ini, karena kita main view sheet yang aktif. Kemudian nanti akan dari samping sini dan dari samping sini. Nah ini ya, dari samping kemudian dari bawah juga. Posisi benda kerja harus terbalik seperti ini. Oke, semoga ini bisa dipahami dan bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.